Assalamualaikum, oke guys, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita kedatangan ini ya, SpeeDB B35. Ini baru tapi nggak full baru ya. Jadi orangnya itu tadinya memakai GPRC Cinebot 30, cuma ternyata crash dan hancur. Akhirnya dia ingin diupgrade ke 3,5 in ya. Dan dipilihlah frame ini. Aku saranin sih pakainya ya ini SpeeDB 35. Walaupun sebenarnya ini motornya terlalu kecil ya, cuma kita lihat aja nanti. Jadi yang kita pakai dari Cinebot itu hanya motor, PTX sama RX ya. Yang lainnya full baru semua. Untuk frame SpeeDB 35 baru, FC pakai SpeeDB F405 Ayo juga baru, dan antena segala macam itu baru. Jadi yang punya Cinebot ingin upgrade ke 3,5 in ini bisa ya, berarti gak perlu ada tambahan lain lagi. Untuk motornya pun bisa, untuk FC nya pun juga support. Soalnya apa ya, di Cinebot 3 ini tuh terlalu nanggung, apalagi untuk angkat kamera GoPro full itu lumayan sedikit ngeden ya. Jadi kalau mau agak powerful bisa pakai frame 3,5 ini. Walaupun ya sebenarnya bagusnya upgrade motor juga, cuma masih pakai motor bawaan Cinebot juga masih bisa ya, pakai baterai 6S. Oke guys, kita mulai rakit aja ya. Ini spare partnya udah ready semua, tinggal kita assembly. Pertama-tama kita mau pasang motor dulu ya di frame, biar nanti yang lainnya gampang. Ini kalau kita pindah dari Cinebot, kabel motornya itu kan pendek, jadi kita harus sambung terlebih dahulu ya, karena ini gak bakal sampai ke bagian FC nya. Di motor kita mau sambung dulu kabelnya. Dan ini untuk bautnya itu udah disediain ya di frame SpeeDB 35. Ternyata dia dilengkapi bautnya banyak banget, termasuk untuk baut motornya. Jadi kita gak perlu beli baut lagi untuk membaut motor ke frame-nya. SpeeDB 35 itu rekomen banget sih ya. Untuk saat ini saya rasa dengan Cinebot 3,5 ini yang terbaik sih. Selain harganya murah ya, untuk yang versi standar itu cuma 600.000. Untuk yang versi Pro ada yang 700.000. Untuk yang versi LED, Pro LED itu sekitar 900.000. Tapi worth it banget sih. Selama dia ductnya itu kuat banget ya. Aku beberapa kali rakit ini dan beberapa kali dipakai crash itu, ducted pelindung propellernya itu kuat banget. Jarang ada yang sampai benar-benar pecah, paling juga bengkok itu mungkin ya. Kelebihan kedua, dia ada mounting FC 30x30. Nah, jadi kalau kita mau pakai FC yang besar, yang 30x30 itu bisa banget di frame ini ya. Nggak perlu cari FC yang kecil. Ini kan kita biasanya Cinebot 3,5 in pakai baterai 6S. Jadi kalau pikirnya mungkin kalau pakai FC kecil kurang powerful ya, bisa pakai FC yang besar, yang 30x30. Oke guys, ini motor kita udah kepasang ya. Kita tinggal mau pasang FC nya. FC nya yang Ayo pun juga ternyata dia ada mounting FC all in one ya. Jadi kita gak perlu
modif lagi, pokoknya tinggal tancap aja. Nah ini guys, ternyata kabelnya dia nggak cukup ya. Udah saya coba putar-putar posisinya pun tetap kabelnya nggak nyampe. Jadi mau gak mau kita sambung dulu kabel motornya. FC-nya ini juga recommended ya, FC 405 Ayo itu harganya terjangkau, nggak sampai 900.000, tapi udah support 6S, ampernya pun besar 40 ampere. Dia juga udah dilengkapi heatsink protector ya, yang warna ungu ini, jadi dia lebih aman kalau kena benturan atau crash itu. Walaupun ya karena FC di dalam kan nggak mungkin ya kena benturan, cuma sering ada aja sih kasus yang FC kena crash terus dia kena batu terus akhirnya FC-nya rusak. Nah kalau ada heatsinknya seperti SpeeDB 405 Ayo ini, itu bisa dihindari karena dia ada pelindung heatsinknya. Selain bisa melindungi dari benturan, dia juga mengurangi panas ya. Heatsinknya itu berfungsi melepaskan panas. Dan dia juga udah dilengkapi ini Wi-Fi, Bluetooth. Jadi kalau kita mau setting itu nggak perlu tancap baterai ya. Kita bisa pakai aplikasi SpeeDB di HP dan kita bisa langsung konekkan lewat Bluetooth atau Wi-Fi. Nah ini motor kita udah sambung ya guys, kita tinggal ngepasin di FC-nya. Kita mau solder ke FC-nya, tapi rencana kita mau pasang kabel power dulu ya guys, biar nanti posisinya nggak berantakan. Kelebihan ketiga dari frame SpeeDB 35 ini ya, kalau kita beli yang LED itu LED-nya keren banget guys. Dia LED-nya RGB ya, bisa warna-warni dan bisa kita setting lewat aplikasi SpeeDB atau lewat tombol modulnya, dia ada modul. Nah ini dia dari framenya juga dilengkapi baut untuk FC all-in-one ya guys. Jadi kita pokoknya kalau beli frame ini nggak perlu nyari baut lagi lah, soalnya lengkap banget. Kita tinggal sediain part lainnya aja. Nah ini tips dari saya ya guys, kalau kita mau pasang baut FC, pastiin dia dipasang baut dulu. Jadi dikencengin dulu ke frame pakai baut. Jangan langsung dari frame ke FC baru baut, jangan ya. Jadi baut terus kencengin pakai mur M2 FC baru nanti mur lagi. Nah ini guys, jadi kita kencengin dulu bautnya. Biasanya kalau ada frame yang udah dilengkapi mur seperti itu. Nah itu ya guys, jadi kita nanti tinggal pasang FC-nya aja. Jangan langsung dari baut ke FC ke frame terus langsung ke FC, jangan, karena itu nanti bakal beresiko menambah getaran ke FC-nya. Nah setelah kita masukin FC-nya, kita baut lagi guys. Jadi bautnya itu double, atas bawah FC. Itu bisa mengurangi sedikit getaran kalau dari getaran frame ya. Kalau dari frame-nya getar itu, kita ke FC-nya nggak terlalu getar. Kita ukur kabel motornya ya guys. Nah karena ini FC Ayo, jadi
sebisa mungkin kabelnya itu dilebihin ya guys, jangan ngepres banget biar si FC itu bisa ngedamping atau bisa gerak kalau kena getaran. Ini kita mau solder kabel power dulu ya guys. Terutama kita pasang dulu kapasitor atau elko. Ini udah disediain sama FC nya guys, jadi kita gak perlu beli lagi elko nya. Fungsi elko itu di FC phone itu sebenarnya berfungsi banget ya guys, kalau untuk baterai 6S apalagi ya. Pokoknya kalau kita pakai baterai 3S ke atas, diusahain pakai kapasitor atau elko. Fungsinya dia bisa menyetabilkan arus dari baterai ke FC ya guys. Jadi dia arusnya itu nggak terlalu over banget. Misal saat kita pertama tancap itu, kalau baterai 6S biasanya ada percikan api ya, itu wattnya itu bisa gede banget guys. Makanya kalau tanpa kapasitor itu bisa bikin gangguan nanti di FC nya. Tapi kalau pakai kapasitor, walaupun pas nancap itu wattnya besar, itu dia tetap aman karena dilindungi elko ini. Nah, pas nyolder kabel power ini ya guys, pastiin soldernya panasnya sesuai, panas lah intinya di atas 350 derajat. Pokoknya pastiin timahnya matang. Dan kalau bisa sekali solder selesai ya guys. Maksudnya sekali solder itu jadi, jangan kelamaan nempelin solder di FC, karena itu bisa beresiko merusak FC nya. Ini saya mau heatsink ininya, kapasitornya guys, biar dia nggak bikin short ke part lain. Oke, kabel power kapasitor udah kepasang. Kita tinggal pasang ke FC dan kita pasang kabel motor. Oke, ini proses ini ya guys, proses solder kabel motornya. Pastiin solder kalian panas ya guys, dan jangan lupa pakai flux. Kalau pakai flux nanti kita lebih gampang nyoldernya dan si solderan aman, gak bakal lari kemana-mana. Solderan pun nanti rapih ya guys, dia bakal berantakan. Nah, ini saya lebihin ukur panjang kabelnya ya guys, biar dia nggak terlalu ngelock FC nya, jadi si FC itu masih tetap bisa naik turun. Jadi kalau kena getaran dari frame, si FC nya masih tetap bergerak, nggak stuck ikut frame. Misal kalau kita pasang kabelnya terlalu ngepres, terlalu kenceng, itu nanti si FC nggak bisa gerak sama sekali. Jadi kalau kita kena getaran dari frame, si FC juga ikut getar. Ini bisa mengurangi kita untuk nyeting PID ya.
Pokoknya semakin bagus rakitan, kita semakin gampang setting PID-nya. Terutama bagian filter, kita gak terlalu banyak menggunakan filter. Dan semakin sedikit kita menggunakan filter, kita bisa semakin banyak menggunakan PID gitu. Semakin kita banyak menggunakan filter, kita semakin terbatas untuk menggunakan PID. Jadi misal filter kita rendah ya, atau di tengah-tengah, kita bisa memaksimalin PID-nya. Mau kita geser sampai kanan tinggi semua pun itu gak masalah, gak bakal panas ke motor dan gak ngebebanin si MCU dari FC-nya. Sedangkan kalau kita filter kita tinggi, misalnya plus filter ya, itu dinaikin, nah kita nanti setting PID pun terbatas. Baru kita geser sedikit itu motor udah panas. Jadi pastiin rakitannya kita rapi dan fungsional ya. Maksudnya seperti damper ini kan, FC ada dampernya ya, sebisa mungkin dampernya itu berfungsi. Jangan dikencengin lock sampai dia gak bisa gerak sama sekali. Ya ini guys, kabel motor udah terpasang semua, nah dia juga mounting kameranya udah ini ya guys, udah aluminium. Jadi sangat aman banget kalau kena ini maksudnya kalau kita crash atau cat itu, kameranya terlindungi aman karena dia bahannya dari aluminium dan itu kuat banget. Selain enteng juga dia kuat. Oke, mounting kamera udah kepasang. Kita rencana mau pasang RX dulu ya, receiver. Receivernya kita pakai Happy model AP1 Diversity. Ini rekomen ya guys, udah dari Happy model ya, udah Diversity antena. Diversity itu maksudnya dia pakai dua receiver ya, jadi bisa bergantian. Misal salah satunya jelek sinyalnya, dia otomatis pindah ke receiver satunya, makanya dia tersedia ada dua antena ya. Dan biasanya kalau dua antena gini, kita pasangnya yang satu vertikal, yang satu horizontal, atau kalau enggak yang satu di kanan, yang satu di kiri, atau bisa juga yang satu di depan, yang satu di belakang. Jadi saat kita drone-nya menghadap ke depan, kita bisa gunakan antena yang di belakang. Saat kita drone-nya menghadap ke belakang, misal ke arah kita bisa gunakan kamera antena yang di depan. Itu fungsinya Diversity guys, dia lebih
lebih stabil untuk penerimaan sinyalnya. Padahal LRS itu yang standar aja itu udah bagus banget sinyalnya, tambah di Persity ini udah untuk long range itu udah sip banget. Nah, jangan lupa lapisin juga pakai heatsink ya guys. Kalau ada sih yang bening seperti ini biar nanti lampu indikator RX-nya tetap terlihat. Kenapa dilapisi heatsink? Karena dia nanti dudukannya di tengah-tengah FC, jadi biar dia nggak short ke komponen lain. Dan lebih rapi juga ya guys, jadi kabelnya nanti dia ketahan sama heatsink, kabel sama antenanya nanti nggak bakal gerak-gerak. Karena RX itu harus sebisa mungkin dia diam ya, nggak boleh ada gerakan yang mengganggu kabel sama antenanya. Dan ini kita tinggal solder ya. Kalau kita solder ke FC-nya, jangan lupa UART-nya disesuaikan. Ini kan ada namanya apa? UART atau port untuk PTX, port UART untuk RX, port UART untuk GPS. Nah, ini untuk PTX dia pakai soket. Jadi kita harus cek dulu soketnya itu di UART berapa. Jangan sampai kita solder RX-nya sama dengan UART yang di soket, nanti kita nggak bakal berfungsi ya ininya. RX atau PTX-nya nanti salah satu nggak bakal berfungsi. Jadi pastiin berada di UART yang berbeda dengan soket itu. Untuk nyolder komponen tambahan seperti RX, GPS itu settingan solder gak usah terlalu panas ya guys, karena pad di FC dia kecil-kecil dan kalau terlalu panas nanti rawan padnya lepas. Kalaupun panas bisa mungkin kita nyoldernya cuma setitik doang, jangan kelamaan nempel. Kita solder ya udah, asal disentuh aja dia langsung nempel. Jangan kelamaan ditempelin, itu bahaya untuk pad solder RX. Jangan lupa juga dilihat wiring diagramnya ya guys, jangan sampai ada yang kebalik, terutama kabel power antara kabel merah sama hitam itu jangan sampai kebalik. Yang merah biasanya positif, yang hitam biasanya negatif atau ground. Untuk RX biasanya kita pakai di 5 volt atau di 4,5 volt. Ini untuk GPS ya guys. Nah sekarang kita RX nya. Nah sedikit kekurangannya di FC SpeedyB 405 IO ini, dia pad soldernya agak tricky, agak susah ya, karena dia kehalang sama heatsink warna ungunya ini. Jadi ada pad solder yang mepet ke heatsink, itu nyoldernya harus pakai mata solder yang kecil banget. Kalau kita pakai mata solder yang besar ini kesusahan. Nah ini seperti saya ini.
pastiin juga pakai flux ya guys, biar soldernya nggak menempel ke pad solder yang lain. Nah ini udah ke solder semua, udah pasang, kita tinggal rapihin. Sebenarnya sudah cukup ya untuk soldernya, komponennya udah hanya ini ya guys, nggak ada komponen lain yang perlu disolder lagi. Kita tinggal merapihin dan masang komponen, karena untuk VTX dia memakai soket, jadi kita nggak perlu solder. Kita mau pasang stand off nya dulu ya. Stand off nya ini terdiri dari 4, di kanan, kiri, depan, belakang. Dia juga berfungsi sebagai nanti dudukan daktarnya kan. Keren sih ini, frame-nya itu simple tapi bagus, nggak banyak getaran dari frame-nya. Daktarnya juga kuat bahannya, jadi terbangnya pun dia nggak terlalu noise, nggak terlalu bising ya. Saat kita terbang pakai B35 ini termasuknya termasuknya nggak terlalu noise lah. Kan tipikal drone 3,5 N itu berisiknya minta ampun ya. Tapi di B35 ini dia senyap, ya nggak senyap banget sih, cuma nggak seberisik drone Cinewolf 3,5 N lainnya. Pastiin bautnya juga sesuai guys. Dia desain bautnya bagus. Untuk yang bagian atas semua desain bautnya flat, jadi si top lightnya itu nanti benar-benar rata, nggak ada baut-baut yang menonjol ke atas ya, lihat seperti ini. Nah dia bautnya itu benar-benar rata sama karbonnya itu guys, nggak menonjol ke atas. Jadi saat kita pasang baterai itu aman, si baterai gak bakal kebentur ke baut. Ya stand up udah terpasang guys. Kita mau siapin mounting untuk mounting 3D pin ini untuk RX, GPS sama antena. Nah ini ternyata mounting bawaannya itu untuk GPS kecil guys, sedangkan GPS yang punya saya ini gede banget. Jadi kita mau bikin custom ya dari 3D print. Nah kebetulan dari websitenya juga ada, jadi kita tinggal download aja. Kalau saya sih bikin ya biar lebih pas. Kalau kita print tinggal nunggu printnya selesai. Nah ini untuk dari frame-nya ya guys, ini termasuknya keren sih. Dari frame-nya dia disediain USB extension seperti ini guys. Jadi kita nggak perlu susah-susah nyolok USB ke dalam, maksudnya sampai bongkar frame itu nggak perlu. Kita kan ada USB extension atau kabel tambahan untuk USB-nya, jadi nanti kita tinggal nyolok USB-nya dari belakang. Gak perlu susah-susah nyolok dan cuma ya jeleknya dia nanti jadi banyak banget kabel di dalamnya gitu. Cuma selama kita rakitnya rapi itu gak masalah.
Nah, ini untuk antena kita pakai antena tambahan ya, bukan antena bawaan. Kita pakai punyanya Rancam dual band. Ini khusus untuk O3 yang soket antenanya 2. Dia ukurannya lebih panjang, lebih tinggi, jadi lebih bagus penerimaan sinyalnya. Nah, ini kalau kabel banyak kita agak ribet pas masang mounting sininya guys, tapi cakep sih, jadi rapi. Next kita mau siapin PTX nya guys. PTX nya kita pakai DJI O3, bawaannya Cinebut. Karena antenanya diganti, jadi kita harus bongkar dulu antenanya. Nah, ini perbedaannya dari SpeeDB 35 standar sama B35 Pro. Dia dilengkapi mounting PTX bahan aluminium dan beserta baut-bautnya lagi. Jadi dia lebih aman kalau pakai PTX O3 atau digital light. Nah, ini yang saya maksud tadi guys. Jadi di DJI O3 itu ada mountingnya 2 antena. 2 antena itu nggak seperti di Persity kayak yang tadi ya. Ya di Persity sih, cuma maksudnya cara kerjanya dia beda. Di O3 ini dia sistemnya dual band. Jadi apa ya? Untuk di DJI O3 kita biasanya ada opsi pakai remote DJI RC FPV itu guys. Nah, makanya dia antenanya pakai dual band. Jadi saat kita pakai DJI RC itu sinyalnya juga tetap bagus, karena ada dual band, yaitu 2,4 GHz untuk ke RC, 5,8 untuk ke FPV Google. Tapi ya itu kalau kita gak pakai remote DJI RC ya nggak kepake dual B nya. Kita biasanya pakainya yang 5,8 untuk FPV nya doang. Oh, ini kabelnya mengkhawatirkan banget ya. Jadi rencana kita mau ganti kabelnya. Nah,
Ini kebetulan saya ada kabel DJI O3 juga banyak, jadi mau saya ganti biar lebih aman. Keren banget sih sistem mountingnya ini, bisa kepikiran seperti ini, cakep. SpeeDV itu kalau bikin frame atau bikin produk itu benar-benar dipikirkan fungsionalitasnya. Bahkan di SpeeDV Mario, SpeeDV Fold 8, SpeeDV Master itu semua rekomend. Udah harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus, fiturnya lengkap. Next kita mau pasang kamera guys. Untuk kameranya pun ternyata dia dilengkapi ini guys, apa, mounting silikon. Bahannya itu silikon karet lentur banget, jadi dia bisa mengurangi getaran ke kamera. Cuma kadang karet lentur ini juga bisa bikin, bukannya bikin redaman tapi malah bikin getaran kalau kita masangnya nggak pas. Ya pastiin kita pasangnya pas ya. Nah untuk O3 saya saranin pakainya 2 baut atas bawah. Dia kan ada mountingnya 2 baut, jadi kita pakainya 2 baut. Nah kamera sudah terpasang, kita mau coba pakai masang ductednya atau pelindung propeller. Harus hati-hati banget ya guys, karena terlalu banyak banget kabelnya, jadi kalau bisa jangan sampai ada yang kejepit. Saya soalnya pernah ngalamin sekali pakai frame ini, karena saking banyak kabelnya ada kabel yang terjepit dan dia konslet. Untungnya nggak sampai kebakar, cuma dia jadi stuck, nggak bisa berfungsi. Waktu kita tancap baterai dia nggak bunyi sama sekali. Oh ya guys, kita mau ambil ini ya, mounting ini ya, mounting GPS nya. Jadi kita print 3D udah jadi, kita tinggal pasang. Kalau desain sendiri atau custom sendiri itu udah dijamin pas ya ukuran GPS, soalnya harus pas. Kadang kalau longgar atau apa, nanti kalau crash kita bisa jatuh atau hilang. Oke guys, kita udah terpasang semua ya. Saatnya kita tes dulu sebelum kita baut drop in. Jangan lupa tes pakai apometer, kita pakai smoke stopper. Nah, itu kalau udah ada tanda terakhir titit itu tandanya dia aman, tidak ada masalah. Sip, kita tinggal baut ya guys, langsung semua. Pasang semua baut,
pasang propeller, langsung kita tes. Dia juga dilengkapi mounting GoPro guys, jadi walaupun kita udah pakai O3, kalau kita mau angkat kamera action seperti GoPro atau yang lainnya itu bisa banget ya, udah disediain mountingnya. Satu lagi yang bagus dari si frame ini guys, dia untuk mounting strapnya aja dipikirkan. Jadi untuk strap baterainya, mounting baterainya itu dia ada tambahan karbon lagi guys, jadi nggak asal masukin ini apa namanya, strapnya, tapi dia ditambahin lagi tambahan karbon di atasnya. Nah seperti ini loh, keren banget sih. Dan kita itu bebas, jadi kita bisa meletakkan baterainya itu mau posisi nyamping atau posisi ngadep depan. Udah pasti kita posisikannya nyamping di situ, soalnya bisa bikin drone lebih stabil, center of gravity-nya lebih baik daripada posisi baterai ngadep ke depan atau memanjang ke belakang. Kalau kita ke samping itu center of gravity-nya jadi lebih stabil. Kita tinggal baut aja dan ini langsung perfect guys. Dia juga dilengkapi karet peredam ya, jadi dijamin si baterai nggak bakal luka kena karbonnya kalau terjadi crash atau ketekan. Terus kita baut bagian bawahnya guys, bagian mounting kamera. Dia cuma pakai 4 baut ya guys, jadi kalau kita mau maintenance atau mau betulin dalamnya itu kita cuma bongkar 4 baut doang, ya udah. Gak seperti frame-frame oke, semua sudah kita baut guys. Sudah jadi, tinggal kita tes ya guys. SpeeDB 35 ini mau kita tes ya guys. Ternyata masih enak terbangnya guys. Walaupun pakai motor kecil bawaan Genobot, terbangnya masih oke banget.
Oke guys, thank you.